Kalau ditanya motor apa yang paling sering kena hujat di Indonesia ya terutama ya, itu gue mau ngasih tahu. Dibenci, dihujat, tapi dia tetap laris. Yang jelas bukan motor ini, bukan juga motor itu, apalagi motor ini. Bukan. Tapi ada satu motor yang sering banget dihujat sama netizen, dibenci, dihina, segala macam, tapi dia tetap nomor 1 di Indonesia. Mau tahu? Dan dia baru ngeluarin versi terbarunya di 2024. Ini dia All New Beat 2024. Bismillah. Let's go. Ini adalah motor yang paling sering dihina-dina sama netizen ya. Diledek, pokoknya dikecam, dihujat segala macem. Itu adalah Honda Beat. Tapi tetap mau dibilang kayak gimana pun penjualnya tetap yang terbaik dan nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Karena faktanya ini motor emang enak. Mau lo hujat kayak gimana juga pas udah dicobain, didudukin, dipakai jalan, dites jalan. Ini motor emang enak, apalagi di generasi terbaru ini 2024 masih mengandalkan memang sasis ESAF ya, sasis ESAF yang ya kemarin rame banget, viral banget, berkarat, mudah patah segala macam. Percayalah itu kalaupun terbukti itu hanya sekian, paling nggak nyampe 1% lah dari seluruh penjualan Honda Beat di Indonesia yang versi ESAF-nya ya di tahun 2020 kan udah mulai ESAF. Itu paling cuma berapa unit lah gitu. Dan jadi kalau misalkan berharap recall, memang faktanya harus begitu sih. Karena 5% dulu dari seluruh unit yang terjual, jumlahnya berapa, itu baru wajib dilakukan recall. Oke, sekarang kita akan bahas si unitnya ya. Di video-video sebelumnya pada saat perilisan, let's mungkin tahu sebagian besar lah yang sudah nonton terutama ya, bahwa Honda Beat ini memiliki desain yang tidak terlalu jauh dari pendahulunya. Yang paling signifikan itu adalah lampunya. Lampu depan tuh sekarang meskipun dia one piece, tapi dia ada 2 lampu yang akan menyala seperti ini. Oke, jadi dia ada 2 lampu. Itu adalah lampu dekatnya dan sekarang kita kasih lampu jauh. Ya, lampu jauhnya seperti ini. Dan sebagai motor yang terlaris di Indonesia tentu saja maling itu sangat suka pada motor ini. Ya gimana? Gue pun kalau misalkan jadi maling ya pasti akan ngambil barang sesuatu yang mudah dijual lagi ya kan. Ya lu ngapain ngambil barang yang lu aja mau ngejual susah gitu. Ya, rugi di lu lah gitu kan. Jadi ya karena dia pencarinya banyak, yang minatnya banyak, jadi maling juga mau nggak mau ngincernya ya Honda Beat, bukan yang merek lain atau tipe lain begitu Let's. Nah, untuk mengatasi hal itu dan meminimalisasi kejadian pencurian, di versi terbaru ini Honda memberikan yang namanya keyless atau smart key ya. Di versi paling tinggi tentunya, oke. Yang disertai dengan ya tombol seperti pembuka jok, oke. Dan bagasinya ya cukup lah. Meskipun tidak terlalu luas, tapi dia cukup tuh. Oke. Yang jelas helm nggak akan muat, tapi kalau jas hujan doang mah aman lah. Tangkinya juga lumayan gitu ya. Nah, ini buat gantungin apa namanya obeng ya. Sini. Ini entah apa nih. Oh, kunci businya nih. Ini kunci busi. Begitu ya. Terus Honda pun sangat paham terhadap yang namanya apa? Ruang kaki deck ya. Dulu itu kan ini dekat ya antara dengkul dengan
laci atau dengan deck yang sebelah sini itu dekat dulu tuh kalau nggak salah segini. Nah sekarang tuh lebih dijauhin. Biar apa? Biar ya dengkul atau mata kaki tuh nggak mentok gitu ya. Dan di semua varian sekarang udah dikasih laci nih. Laci dengan power outlet di semua varian ya. Kemudian ini lacinya juga sekarang lebih dalam. Lebih ke dalam ya sekarang ya, lebih dalam, lebih menjorok ke dalam dia. Lebih dalam lagi. Dan ruang kaki juga sedikit lebih luas dibanding yang lama. Oke. Dan uniknya ini untuk versi Beat dikasih karet loh. Karena seingat KB itu untuk Vario malah nggak ada karetnya ya. Unik juga sih, nggak besi doang gitu maksudnya. Gitu. Nah untuk lampu remnya kita bisa lihat seperti ini bentuknya. Ini akan sangat apa ya, sangat subjektif lah. Oke. Bentuknya seperti ini, sangat subjektif tuh maksudnya ya ada yang suka mungkin ada yang enggak. Bentuknya ada yang bilang mirip Sonic, ada yang mirip bilang Vario 110 yang karbu dulu. Itu akan depend. Dan secara keseluruhan si Honda ini memberikan bobot yang lebih ringan sekitar 4 kilo ya. Tergantung variannya, cuman paling tinggi itu atau paling ringan itu berkurang bobotnya sebanyak atau sebesar 4 kilo. Salah satunya adalah ini. Ini terbuat dari plastik sekarang. Plastik yang super keras, meskipun bukan besi tapi yakin keras banget. Kalau kepala lu diadu sama ini misalnya gitu ya, saking penasaran keras apa sih gitu. Lebih keras ini daripada kepala lu, yakin deh. Kita lihat. Ini plastik nih, tapi kalau disentilnya tuh sakit. Kuku kita sakit. Ini plastik. Apa sih namanya, polyurethane apalah something gitu ya, yang keras banget gitu. Dan ini mengurangi bobot kurang, kalau nggak salah sekitar 0,5 kilo apa 0,8. Nanti ada di video KB ya. Itu satu bobot dari sini ya, pengurangan itu. Kedua, kita juga tidak akan menemukan yang namanya Kickstarter sekarang. Kickstarter hilang. Kickstarter itu mengurangi bobot sekitar 0,7 atau 0,8 ya. Ini kan dulu ada di sini ya. Kickstarter di sini sekarang nggak ada. Dan yang paling cihuy ini kalau menurut KB pribadi ya, dari Honda Beat ini kan selalu diledek mesin 110, 108 cc tepatnya ya, 108 plus bisa apa sih gitu kan. Dan ya itu hal yang wajar ya di era mungkin kompetitor itu punya mesin yang 125 cc atau 115 cc itu kan. 110-nya Honda ini bisa apa sih sebenarnya? Ya kalau menurut KB sih ya better lu tes deh, karena ini motor gue pun begitu ya, maksudnya underestimate lah ini, terus underrated terhadap motor ini. Tapi begitu lu dudukin, terus lu nyalain mesinnya tuh halus nih. Kita dengerin ya. Ini mesinnya halus, dia udah auto choke seperti mesin-mesin injeksi pada umumnya. RPM-nya dia naik dulu sekitar 1-2 detik, terus dia turun lagi. Ini halus. Dengan suara knalpot ember yang khas. Ember. Dan ini biar kata cuman 110 cc, sayangnya KB waktu itu lagi nggak pakai GoPro ya. Ini waktu lewat di jalan yang mau ke arah Cempaka Putih tuh, Pegangsaan ya. Pegangsaan itu kan lurus tuh dari arah Pulau Gadung ya, terus sampai ke Cempaka Putih itu, sampai ke perempatan Kelapa Gading ya. Ini motor mau loh dilariin kebut 100 kecil, 102, 103 ini dapat. Dan itu enteng. Cuman kekurangannya karena ini kan bobotnya mau lebih ringan. Jadi ya agak merasa melayang lah. Tapi ya kalau ngomongin performa mesin, ini lari cepedong mah dapet dia. Beneran, kagak bohong, dengan isi Pertalite. Gitu. Nah kalau soal keiritan KB belum bisa sharing berapa-berapanya, tapi temen yaitu Wahaji TMC ya sudah melakukannya. Dia melakukan pengisian BBM sebanyak 250 cc. Jadi tangkinya dikuras dulu, dihabisin sama dia. Diisi 250 cc, terus dipakai sampai habis. Nah itu dapatnya berapa? Nah terus dikali 4, 250 cc kali 4, jadi kurang lebih 1 liter, jaraknya berapa? Kita KB share di sini coba ya. Oke, jadi itu aja review singkat dari KB terhadap
motor yang sering dihujat sama netizen ini tapi tetap laris nomor 1, tetap paling laku di Indonesia nomor 1, tetap menjadi ATM-nya Honda di Indonesia ya nomor 1, sampai dibikinin monumennya di pabrik di Cikarang sana sama Honda sebagai rasa tanda terima kasih AHM atau Astra Honda Motor atau Honda Indonesia terhadap Honda Beat, sampai ada monumennya khusus buat si motor ini. Iyalah tulang punggung penjualan gitu loh. Jadi ya wajar kalau misalkan setiap 4 atau 5 tahun Honda itu selalu memberikan refreshment yang memang pada dasarnya ternyata ciamik juga gitu, yang mampu diterima oleh konsumen Indonesia. So, stay tune di info-info dan video KB selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.